sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sorry telat, harusnya pembahasan kali ini saya upload sehari setelah episodenya rilis. Tapi ternyata kesempatan tersebut belum dapat direalisasikan. Nanti hari ini baru bisa mengupload kembali. Buset, padahal channel lain udah rebutan bahas episode satunya. Tapi tak apa, semoga kalian tetap terhibur dengan pembahasan yang akan saya bawakan. Oke, pada tanggal 11 yang lalu, anime Chainsaw Man akhirnya rilis secara serentak di sebagian negara. Untuk di Indonesia sendiri rilisnya pada pukul 12 malam karena menyesuaikan dengan waktu perilisan di Jepang. Sebab Chainsaw Man ini tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur, yang jadinya perilisan tengah malam adalah pilihan yang tepat. Oke, jadi pada episode pertama ini akan kita breakdown dari scene-scene pentingnya. Sebab kualitasnya Chainsaw Man bukan kaleng-kaleng cuy. Keren mampus, apalagi openingnya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, akan kita breakdown Chainsaw Man episode pertama di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode pertama Chainsaw Man ini mengadaptasi satu chapter penuh di manganya, yang mana menceritakan awal mula Denji melakukan kontrak dengan iblis Chainsaw. Oke, sekarang kita masuk ke ringkasannya. Episode pertama dibuka dengan Denji yang berniat membuka pintu, tapi akhirnya terbangun dari gubuknya dan melakukan pekerjaannya sebagai pemburu iblis ilegal. Setelah mendapatkan upah dari hasil membunuh iblis, Denji dan Pochita kembali ke gubuknya dan mulai membual soal mimpinya yang ingin hidup damai. Pada saat itu juga dijelaskan masa lalu Denji yang terlilit hutang turunan dari ayahnya, sehingga mengharuskan Denji melunasi hutang tersebut. Di saat sudah putus asa, Denji akhirnya kedatangan seekor anjing iblis yang kemudian membuat kontrak dengan cara membiarkan darah Denji dikonsumsi. Dari sinilah kerjasama antara Denji dan Pochita dimulai. Kembali ke masa kini, di tengah malam Denji tiba-tiba dipanggil oleh bos Yakuzanya untuk membunuh iblis di suatu gudang. Tapi siapa sangka rupanya itu adalah jebakan dari zombie devil yang berniat untuk membunuh Denji karena kebenciannya terhadap pemburu iblis. Singkatnya, dengan banyaknya kontraktor devil zombie, Denji dan Pochita kemudian dimutilasi hingga akhirnya mereka tewas. Lalu mayat mereka dibuang ke tong sampah. Sampai suatu ketika saat Pochita sedang sekarat, darah Denji tak sengaja mengalir ke mulut Pochita. Dan ya, memanfaatkan darah Denji, Pochita akhirnya menjadi jantung Denji dan melakukan kontrak sekali lagi pada Denji. Setelah itu Denji kemudian hidup kembali, dan alangkah terkejutnya dia kalau Pochita kini telah menyatu dengan tubuhnya menjadi jantung pengganti. Singkat cerita, Denji dimakan oleh kerumunan zombie, tapi siapa sangka Denji langsung berubah menjadi sosok iblis hybrid yang kita kenal sebagai Chainsaw Man. Anjay, keren banget. Dengan cepat Denji langsung membantai seluruh zombie, terutama zombie devil, sampai matahari terbit. Dan di saat matahari terbit, Denji yang habis membantai seluruh zombie tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang, yang siapa lagi kalau bukan Makima. Makima yang melihat potensi Denji kemudian membuat kontrak dengan Denji, dan ya, Denji terima kontrak tersebut dan dimulailah perjalanan baru Denji sebagai pemburu iblis resmi. Oke, sekarang kita masuk ke breakdownnya dari scene per scene. Oh iya, konten ini full spoiler dan mungkin akan sedikit menyinggung apa yang ada di manga. Jadi pada saat episode ini dimulai, kita dapat melihat pintu yang memiliki banyak poster berniat untuk dibuka oleh Denji. Akan tetapi Denji langsung terbangun dari mimpinya. Nah, scene ini pada dasarnya adalah scene yang akan nyambung dengan Gun Devil di masa depan Denji nantinya. Dan pintu ini bisa dibilang adalah pintu keramat yang tidak boleh dibuka oleh Denji. Akan tetapi karena rasa penasaran Denji yang tak terbendung, maka Denji membuka pintu ini, dan ya, fakta pahit bakal diterima oleh Denji. Di scene selanjutnya kita mendapati curhatan Denji yang mengatakan kalau demi membayar hutang-hutangnya dia telah menjual beberapa organ tubuhnya, mulai dari mata, ginjal, sampai biji sekalipun, hanya untuk menutupi hutangnya yang tak dapat dilunasi. Nah, hutang-hutang ini sebenarnya bukanlah milik Denji, melainkan hutang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan bahkan hutang-hutang ini tidak jelas sebenarnya, sebab saat orang tua Denji meninggal, seorang yakuza yang manipulatif mencoba mengambil keuntungan dengan cara mengintimidasi Denji dengan hutang orang tuanya yang sebenarnya tak jelas pula. Jadi sebenarnya Denji ini termakan tipe muslihat yakuza di sini. Kemudian Denji diperlihatkan berhasil mengalahkan Tomato Devil atau iblis tomat. Nah, iblis tomat ini dapat dipastikan lahir dari akibat ketakutan manusia terhadap tomat. Contoh kayak trauma, fobia, dan alasan dibalik manusia hingga takut terhadap tomat. Sehingga dari berbagai alasan tadi, maka lahirlah Tomato Devil. Iblis ini adalah golongan iblis lemah yang bisa dengan mudah dibasmi, tapi dapat berinkarnasi dengan cara melalui bibit yang iblis tomat miliki. Lalu kita bergeser ke scene di mana Denji sudah berada di dalam gubuk. Di scene ini, Denji menjelaskan impiannya pada Pochita bahwa dia ingin hidup normal seperti manusia biasa, seperti makan dengan cukup, punya uang yang cukup, dan memiliki pacar. Mimpi yang sederhana namun sangat sulit diwujudkan oleh seorang Denji. Tapi Pochita senantiasa mendengar semua impian yang Denji ucapkan. Kemudian kita flashback ke Denji
Denji saat setelah ayahnya meninggal, di mana Denji diancam bakal dimutilasi apabila dalam waktu 1 hari tidak melunasi hutang milik ayahnya sebesar 700.000 yen, atau yang jika kita konversi ke rupiah saat ini maka totalnya adalah 72 juta lebih. Wow, 72 juta yang harus Denji lunasi. Gila betul nih Yakuza. Di saat seperti inilah Denji putus asa. Namun siapa sangka tiba-tiba Denji kedatangan Pochita yang sedang terluka parah. Oke, kita akan sedikit berteori di sini. Jadi pada scene ini kita melihat Pochita atau iblis Chainsaw yang dalam bentuk anjing kecil. Nah, bisa jadi kejadian ini terjadi pasca pertarungan Chainsaw Devil versus War Devil, yakni iblis perang yang dikontrak oleh Asa Mitaka. Hal ini sudah ada petunjuknya pada salah satu chapter di part 2 Chainsaw Man, di mana War Devil atau Yoru menjelaskan alasan kebenciannya kepada Chainsaw Devil bahwa dahulu dia pernah bertarung dengan Chainsaw Devil namun akhirnya kalah, dan setelah bereinkarnasi menjadi burung hantu maka War Devil kembali mengincar Chainsaw Man. Sekarang jika kita kaitkan dengan kejadian di scene pertemuan Pochita dan Denji ini, dapat diasumsikan bahwa kejadian ini terjadi pasca pertarungan Chainsaw Devil versus War Devil terjadi. Kita bergeser jauh ke scene kemunculan Zombie Devil. Di beberapa scene ini memperkenalkan ke kita ke iblis zombie atau Zombie Devil. Seperti konsep penciptaan iblis di Chainsaw Man, Zombie Devil tentunya tercipta dari ketakutan manusia terhadap zombie. Tapi akan timbul pertanyaan nantinya, apakah zombie di timeline Chainsaw Man benar-benar eksis? Sepertinya menurut saya pribadi, Zombie Devil ini tercipta dari rasa takut manusia akan zombie yang muncul di dalam film. Mengingat latar timeline Chainsaw Man ini berada di Jepang tahun 1980 sampai 1997, tahun di mana industri film horor Hollywood dihiasi dengan judul-judul bertema zombie. Jadi lahirnya Zombie Devil berdasarkan rasa takut manusia terhadap zombie pada film horor yang mereka nonton. Dan seperti zombie pada umumnya, Zombie Devil memiliki kekuatan untuk membuat orang lain terinfeksi virus zombie dan akhirnya menjadi zombie. Singkatnya, Denji kalah karena dimutilasi oleh zombie, dan ya, Denji akhirnya tewas. Tapi siapa sangka darah Denji tak sengaja terminum oleh Pochita. Dan karena Pochita yang pada dasarnya memang iblis, maka dengan meminum darah bakal membuat Pochita beregenerasi. Tapi Pochita berbeda dengan iblis lain. Bukannya berkhianat, Pochita malah membuat kontrak dengan Denji di alam bawah sadar. Pochita berkata akan menjadi jantung bagi Denji. Akan tetapi Denji harus merealisasikan mimpinya pada Pochita sebagai janji kontrak yang Pochita inginkan. Sederhana sekali, namun ini bakal merubah takdir hidup Denji. Sedikit penjelasan mengenai praktik kontrak terhadap iblis ini sebenarnya bukan hal asing yang kita temui. Di beberapa kebudayaan dan sejarah yang tercatat, kita dapat menemukan catatan yang menjelaskan tentang sosok yang menjalin kontrak dengan iblis untuk tujuan tertentu. Dan salah satu yang paling terkenal adalah perjanjian antara salah seorang biarawan dan setan sehingga menciptakan kitab yang dikenal sebagai Codex Gigas. Oke, kembali ke breakdown. Singkatnya, Denji hidup kembali dan setelah diserbu oleh iblis, Denji kemudian berubah menjadi Chainsaw Man, yakni bentuk hibrida dari iblis Chainsaw dan juga manusia, sehingga menghasilkan kepala dengan mesin Chainsaw serta kedua tangan yang dilengkapi kedua Chainsaw pula. Kebrutalan Denji yang kita lihat di episode 1 ini tentunya terinspirasi dari film Texas Chainsaw Massacre, dan memang dari film tersebutlah yang menjadi inspirasi utama Chainsaw Man ini. Kemudian scene beralih ke Denji yang kedatangan Makima. Makima yang melihat Denji berhasil membunuh banyak zombie sendirian kemudian tertarik untuk merekrutnya ke Biro Keamanan Publik. Dan ya, Denji tentunya tertarik dengan ajakan Makima dengan 3 alasan. Pertama, Denji diancam dibunuh. Kedua, Denji ingin hidup layak. Dan ketiga, Denji suka cewek. Udah, itu aja. Tapi lebih dari itu, Denji sebenarnya masuk ke perangkap Makima dan siap dijadikan anjing dalam waktu yang cukup lama. Dan Denji di sini sebenarnya sudah terpengaruh dengan kekuatan Makima yang dikenal sebagai Control Devil atau iblis kendali. Wow. So, episode 1 ini bagus sekali cuy, sangat fenomenal dan di luar dugaan fans. Studio MAPPA benar-benar head on untuk Chainsaw Man ini. CGI-nya bagus dan wah, pokoknya bagus lah. Well, kedepannya akan kita bahas openingnya, soalnya ada banyak sekali easter egg di dalamnya. Jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.